Hai soal-soal, sobat Aloha. 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 Hai soal-soal, sobat Aloha. Hari ini kita lagi ada di Red White Coffee. Ya. So, sobat, Red White Coffee ini adalah salah satu tempat favorit gue sebenarnya. Oh ya, sekarang kapan? Udah lama. Udah lama banget ya? Lebih puluhan kali gue kesini cuy. Oh gitu. Terus kemarin pas lagi kita kesini kan deh, terus gue ketemu lah sama owner kan, om aku liput yuk gitu. Jadi gimana? gue manggilnya om. Ya, om ya. Terus, oh iya boleh gini gitu karena ya biar orang juga makin banyak tahu juga ya gitu kan sebenarnya. Dan kenapa gue juga termasuk merekomen tempat ini? Pertama kopinya emang enak. Ya. Kedua ada co-working space-nya, jadi lu bisa kerja di sini. Secara ya kita interview kan juga di sini ya, Bo. Yes. Gitu. Terus staffnya friendly. Tempat cozy. Tempat cozy. Ya. Mau cari yang AC atau yang Iya. non AC? Yang smoking juga bisa. Rokoknya lupa dimatiin. Orang sibuk biasa. Sibuk. Manajer. Mohon maaf. Nah gitu terus. Kalau satu lagi makanannya juga enak-enak. Iya. Dan benar-benar terjangkau harganya. Dari segi pricing juga benar-benar terjangkau banget. Iya, jadi murinda tapi endulita bambang gitu. Iya aja lah pokoknya. Nah, jadi gue beli sendiri. Nah, jadi sobat hari ini kita langsung dengan bintang tamu kita ya, which is salah satu dari manajer dan timnya Red White sendiri. Dan pengelolanya Red White lah. Ember. Iya dong. Si Mas Sofyan yang sebelah sini yang barusan handphonenya bunyi, maklum manajer sibuk. Dan yang satu lagi ada Zen di barista ya. Gitu. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin ke Mas Sofyan duluan. Yes. Awal terbentuknya si Red White Coffee ini. Ya. Red White Coffee itu sebenarnya dari 2017 ya. 2017 berdirinya Red White, tadinya berawal dari coffee roastery, kemudian punya coffee shop, kemudian berkembang dari Denpasar, kemudian tambah satu lagi di Canggu. Sekarang akhirnya kita punya satu yang lebih besar size-nya di Teguh Umar Barat. Ada di Canggu. Dulu, dulu kecil-kecil, tapi sekarang bikin yang 2 lantai langsung di sini. Teguh Umar Barat itu yang di sini ya. Di sini. Yang buat kopinya. Teguh Umar Barat nomor 371. Pas. Teguh Umar Barat nomor 371. Di samping kanan kirinya apa? Kanan kirinya merek lain. Jangan benar-benar mak diskualifikasi dong. Iya. Sebelum toko bangunan gede lah kalau dari Denpasar. Toko bangunan gede. Iya. Salah satu gereja terkenal di pasar juga. Nah, gereja bunga. Betul. Gereja bunga. gereja MS, toko bangunan DP. Ayo Pak. Tapi kalau gue patokannya itu di seberangnya BG. Iya. Oh, Baby seberang. guling. Oh wow. Iya. Karena di Spanyol tuh gede banget kok. Jadi Yoi. kalau lagi merapat, oh itu dia baby gulingnya. Tapi terus waktu itu waktu lu bilang dan ke Red White, patokannya apa mak? Kita Sebenarnya iya, sama babi gitu. Oke. Nah ternyata di sini. Gampang banget ini. Berarti mendingan kita akuisisi. Iya sebenarnya. Terus terkenal babi guling. Merger aja kali. Bisa. Good idea. Nah terus kenapa namanya Red White? Red White itu sebenarnya kalau kita translate secara langsung itu kan merah putih sebenarnya. Kita nyanyi lagi dulu nggak? Jadi Red White itu merah putih itu artinya kopi kita itu asli Indonesia. Jadi begitu dengar kata, kalau begitu dengar merah putih kita pasti langsung Indonesia gitu kan? Iya. Nah kenapa Red White? Kenapa nggak kopi merah putih gitu? Kita ya mungkin misinya kita kedepannya pinginnya menjadi brand internasional. Kan agak susah nih kalau misalnya amin. Kalau suatu saat nanti kita ternyata bikin outlet di Singapura, namanya merah putih orang bingung kan? Jadi mungkin misi ke depan jauhnya adalah bisa jadi brand internasional di masa depan. Targetnya kapan? Targetnya kapan? Ya 2 hari lagi lah. Oke loh, 2 hari lagi. Ya. Tanggal 6 ya. Kalau nggak habis maghrib kayaknya. Oke, Tapi itu pun juga kalau nggak hujan.
Iya, kalau hujan emang nggak semana-mana sih. Iya, benar. Mageran, jantung mager banget kalau hujan, apalagi kemarin hujan seharian. Iya. Jadi ngeliat Indo kita nih. Iya. Nah, dan ini kan lu sebagai juga salah satu expert kopi lah istilahnya gitu. Apa yang lo mau pertanyakan di Red Light? Nah, Kira-kira. juaranya nih, kopinya nih, katanya kan tadi semuanya dari Indonesia kopinya. Dan kalian roasting sendiri ya di sini ya? Proses sendiri. Oke, yang paling juara jagoannya buat dijual kopinya dari mana nih? Nah, kalau misalkan kita memang sendiri ada signature dan asal beansnya kita, basic beansnya itu tuh ada dari Flores. Oke. Tepatnya di Bajawa. Bajawa? Yes. Itu, mahal banget di sana. Mantap Mahal itu. banget. Baik. Flores emang. Mbak kita biji kopi. Basic signature kita memang dari Flores. Jadi semua yang beans yang kita pakai di sini memang berasal dari Flores, dominasi. Iya. Timbang yang lainnya. Ada di sana. Tapi kita pun ada juga beans dari luar daerah, dari contohnya Sumatera kita ada, dari yang terkenal pasti taunya Gayo dan Kerinci. Itu salah satunya. Terus untuk Jawa kita ada Papandaya, Ya. kita ada Ijen, kita ada Lembang, banyak banget sih kalau Ya. dari Jawa. Terus kita dari Bali pun ada sendiri, kita Mani, Kupuan dan lain-lain banyak banget. Ya. Terus untuk daerah lebih ke atas lagi utara itu kita ada Sulawesi, itu Toraja, kita ada Toraja Bulu-Bulu, di situ juga banyak banget sih. Tuh. Mantap ya. Banyak ya? Banyak banget. Semuanya asli Indonesia. Dan Semua dan Indonesia. setiap beansnya itu memberikan warna dan aroma yang berbeda Yes, ya. bener banget. Rasanya tuh berbeda karena unsur haranya di tempat lain itu pasti beda banget sih. Itu yang membuat rasanya beda-beda. Mengeluarkan bau. Yes, Pasti pasti lah. saya mencium bau-bau risoles. Gitu. Tapi emang sih bau kopi itu. Bau kopi itu beda. Khas. Kalau Zen sendiri bisa tahu dari bau membedakan ini dari mana gitu. Untuk bau, beberapa beans memang bisa diidentifikasi. Hmm. Namun dominasi itu kita memang tahu dari bentuk itu beans sendiri. Karena dari kopi itu banyak banget varietasnya. Nah dari jenisnya itu kan kopi banyak tuh, ada 4. Ada Arabica, ada Robusta, Excelsa, dan Liberica. Itu tuh 4. Tetapi dominasi yang paling banyak di Indonesia itu adalah Robusta dan Arabica. Gitu. Nah lagi dari 2 item ini dibagi lagi, ada perpecahan varietasnya. Kompleks banget, jadi banyak. Jadi kedominasi kayak misalkan di Bali khususnya kita ada Kartika dan Kopior. Itu adalah salah satu memang pure dari Bali juga varietasnya. Begitu. Jadi kita bisa membedakan kopi itu memang dari bentuk beansnya dan varietasnya. Berapa tahun Mas belajarnya paling bijak? Kurang lebih untuk terjun di baru sih Mbak, aku baru 1 tahun terjun di bidang Amazing. pertanian kopinya. Mantap. Amazing. Knowledge-nya kencang Kita banget ya. belajar banyak banget proses kopi. Jadi proses kopi itu panjang banget. Jadi aku cukup menghargai banget. Jadi proses si petani itu memproses kopinya. Jadi nggak main-main. Hidup petani kopi Indonesia. Petani kopi Indonesia. Mari Support kita lokal. support petani lokal kopi. Yes, benar banget. Nah, terus nih Mas Sofyan dari Yes. segi mekongan nih misalnya dari makanan. Apa yang paling best seller di Red White? Yang paling recommended orang-orang biasanya pesan? Kalau saya sih selalu sukanya adalah rice bowl series kita. Rice bowl itu artinya sebenarnya saya bingung milih ya, rice bowl kita macam-macam tuh. Ada teriyaki, Ya. ada Black beef, pepper. black pepper, ada chicken, ada dory, fried, itu semuanya bisa coba satu-satu. Jadi kalau ada yang suka pedas bisa coba ayam geprek Red White kita. Jadi ayam geprek dikasih keju mozzarella terus dikasih sambal. Itu pedasnya awet sih. Sambal tomat. Sambal tomat. Nah, Sambal tomat. Parah sih pedesnya tuh. Parah. Saya nyoba sekali, tapi ya teman saya yang sama pedas itu ya dia nagihnya. Tapi ketagihan gitu. Aku yang dory sama mayo aja gitu kan, lebih soft gitu, lebih pakai saus sambal aja tuh cukup. Jadi itu sih kalau menurut aku yang paling best seller gitu. Ya atau yang best seller lagi sebenarnya adalah sarapan kita sebenarnya. Apa? Sarapan kita itu yang paling banyak nasi kuning, pecel itu paling banyak pizza. Karena Mursida Bambang soalnya. Bener Berapa nggak? sih? Berapa sih? Dari range-nya itu dari 18.000 Sampai ke? kalau sarapan 18.000-an. Oke. Kalau porsi Porsi 18 sampai 20-an lah. banyak ya? Porsi banyak. Porsi banyak. Indonesian porsi lah. Breakfast orang Indonesia. Porsi menyesuaikan gitu kan, porsi menyesuaikan dengan perut yang bisa tahan sampai lunch ya. Ya yang kayak gini lah yang baju nggak bisa dikancingin lagi. Aduh, Kebanyakan sih cuma nongkrong tapi makanannya belasan ribu.
Iya, betul sih. Kebayang nggak sih? Dan worth it banget gitu kalau nongkrong makanan segitu harganya gitu kan, habis itu bisa ngapa-ngapain terserah, internet kencang gitu kan. Yes. Plus ada member card, jadi kalau lu register as a member selalu diskon 20%. Yo, bener banget. Karena gua salah satu member card. Cara mendapatkannya gampang banget, tinggal datang ke sini. Kasih email for free, kasih nomor handphone. Yo. Jadi tiap kali lu transaksi lu punya PIN kayak ATM. Wow, Canggih, ya? wow, udah canggih ya. Canggih. Selangkah lebih maju. Canggih. Dan tadi selection minumannya banyak banget, itu banyak banget dari section ini ke sini dan sorry sobat Aloha semuanya menunya ada di online ya, Online. ada digital, jadi ntar ada section ini dari sini kesini lagi sini. Kayaknya lebih banyak minumannya daripada makanannya ya kan? Yo. Ini kan coffee shop sebenarnya, Yes. kita kedai. Benar. Terus minumannya juga ada minuman healthy soalnya kan ada jus-jusan, tidak hanya kopi kan. Lihat jamu juga sih tadi. Yes. Ada Jamuan. jamu. Oh, ada Jamus juga. Macam. Iya. Jamunya Belum pernah? belum, jamunya belum. Pagi ya, pagi-pagi satu botol. Wih, lihat sih. Botol jamu ya, botol jamu. Botol jamu, bukan botol yang lain. Botol jamu. Botol gini deh ya. Nah gitu, terus kalau di Red White sendiri itu timnya ada berapa orang masuknya? Ada berapa barista, ada berapa orang floor? Kalau di bar itu untuk sekarang kita ada 6 orang. Dari sana Barista 6, untuk di kitchen kita ada 5, waitress kita ada 3. ada sales 3, Yes, ada sales juga. ada saya. Jadi ada 76.000 total. Iya, 7. Sekali loh. Iya. Hebat di masa pandemi ini. Bisa mempertahankan ribu karyawan. Jadi kita kayak penonton bola Iya, sebenarnya. Rame ya? Rame apa? 76.000 mereka nggak digaji kan? Donasi semua, itu karena lawan semua. Iya benar. Gitu. Oke. Gitu. Nah terus buka jam berapa, tutup jam berapa, di weekend jam berapa, hari biasa jam berapa, terus setahu gua ada ini ya, Ada spesial. live musik, Spesial gitu. performance kah atau apa gitu? So, Kayak apa? Red White Coffee itu buka setiap hari dari Senin sampai Minggu. Nggak ada istirahat kita. Kecuali nyepi. Yes. Oh, kecuali hari besar Nyepi. Itu doang kita liburnya. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 1 pagi. Oh sampai jam 1? Jam 1, last ordernya jam 12. Ya kan alasannya kalau buka sampai jam segitu. Enggak. Tergantung ini, tergantung surat edaran pemerintah. Kalau pemerintah daerah menginginkan kita harus tutup jam 11, kita ya ikutin. Iya sih, Oh, soalnya oke. memang quiet sih juga nggak ada yang heboh-heboh jerak jeduk kan, jadi Iya, nggak ada iya, masalah. iya. Gitu. Yang jadi betul aja tak masalah kok. Iya, gosip kita. Iya sih. Itu berarti jam 8 sampai jam 1. Apa yang satu? Last order jam 12. Jam 12. Nah, entertainmentnya hari apa, jam berapa? Ada live music akustik asik. Sekarang kita mulai lebih awal karena situasi masih seperti ini kan. Ada itu setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 11. Jumat doang. Jam 10 sampai jam 7 sampai Jam 7 sampai 10. Jam 7 sampai jam 10 Ya. hari Jumat malam. Jumat malam mungkin. Jadi pulang kantor bisa langsung mepet ke sini, makan malamnya murah dari belasan ribuan aja sama kopi itu enak banget Iya. kan. Ada satu lagi tuh hari Sabtu ini kita ngundang teman-teman nih untuk ikutan jamming bersama di sini. Di sini tempatnya kita sediain stage. Kalau you have the talent, we have the stage. Yes. So feel free to use. Kan paling nggak tahan kalau ada panggung. Gas. Gas nih. Jamnya hari Sabtu jam 7 sampai jam 10 juga. Oh sama juga. Sama. Oke. Sebenarnya sih kita agak open. Kalau ternyata yang jamming agak banyak mau diterusin boleh. Start lebih awal boleh, dilanjutin sampai malam karena itu kan free jam. Oke. Tapi caranya free jammingnya nggak semua orang tetap ada kurasi dari kita. Oke. Jadi mbak belum tentu kita loloskan. Jadi mbak belum tentu kita loloskan. Jangan Ada salah audisi ya. ya. Ada audisi dulu sebelumnya. Bukan. Gue pas awal-awal kesini ada live music, suara gue nyanyi lebih keras daripada bandnya, Bu. Oh wow. Sampai gue ya salah ya gitu, kita di dalam duduknya waktu itu yang di lantai sini kan akustiknya yang di Di luar. dan gue nyanyi lebih keras daripada bandnya gitu sampai nambahnya band gitu sama suara gue gitu. Enggak lah. Kita banyak dalam. Coba dong mbak free jamming mas. Yes. Siapa lagi bisa jadi ini? Bisa jadi presiden. Presiden Vokalis ya, entertainer. jadi penyanyi. Udah kayak Aretha Reguler. Franklin soalnya. Sebetulnya udah Aretha Franklin. Nyanyi loh jangan salah. Oh wow. Boleh terendam. Ada pernah sih, cuma kurang penyaluran. Nah terus
mas nih ganteng-ganteng, ih nengok semua. Boleh pilih yang mana paling ganteng? Semuanya tertutup masker, jadi hanya terlihat mata ke atas. Betul. Nah, gua kan berasa aja bilang ganteng-ganteng nggak tahu juga dalamnya. Oke, nah kita ngeliat di sini benar-benar memang ini spot untuk indoor yang kalau mau ngadu-ngadu untuk co-working space ya. Gitu. Kalau di luar yang outdoor dan smoking. Iya, bisa smoking. Betul. Jadi di sini sebenarnya tadinya kita di bawah pun ada ruang AC. Kemudian anjuran pandemi kan sebaiknya berada di ruang terbuka. Iya. Oleh karena itu kita perbanyak area terbukanya dengan jendela yang besar biar sirkulasi udaranya bagus. Kita juga ada air purifier di hampir semua pojokan. Gitu. Nah ini Air purifier itu dia bilang tadi namanya apa, equalizer. Bingung deh. Equalizer itu untuk musik nggak sih? Ranking turunin balance. Iya, iya. Air purifier maksudnya. Gitu. Kalau mau yang rame-rame di bawah lantai 1. Kalau mau yang sedikit quiet mau rokok di lantai atas belakang kita ada kayak teras rumah santai. Dia quiet rokok. Nah, kalau mau untuk kerja bisa di mana aja. Tapi kalau mau yang indoor kita ada working space-nya. Oke. Gitu. Internetnya udah pasti paling Yes. banget sih. Di lantai 2 ya. Di lantai 2. Oke. Oke, Mas Zain, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih di maksudnya off the record, katanya di sini bakal jadiin salah satu tempat atau base untuk Liga Mobile Legends ya. Yes. Gimana tuh ceritanya tuh? Boleh Jadi diceritain? aku kan ada beberapa teman-teman yang memang biasa main e-sport untuk liganya ya sekarang masih di Mobile Legends aja. Mungkin ada next nanti e-sport yang lain mau bikin di sini juga nggak apa-apa. Jadi kemarin aku sempat ngobrol, tukar pikiran, akhirnya aku ajakin, aku ada tempat nih, kalian mau nggak? Oh, akhirnya ada kesini. Nah, acaranya itu rencananya semoga Allah nggak ada trouble apa-apa lagi di tanggal 10 Januari betul. 2021. Ya. Habis itu kita open slot itu 32 tim, Per timnya itu 5 orang. 5 orang. Plus sama 1 cadangan, kalaupun memang ada cadangan. Gitu. Dan sistem mainnya sama seperti ya Mobile Legends turnamen biasanya. Oke. Seperti itu. Itu sih kira. Itu untuk wilayah Bali dan Pasar atau Untuk mau saat, Indonesia Timur nih? untuk saat ini hanya untuk di Bali aja sih mas. Untuk Bali aja? Yes, untuk di Bali aja. Mungkin next kita memang pengennya sih ada chapter-chapter selanjutnya. Nanti kan di Mobile Legends itu kan setiap tahunnya ada 4 season. Setiap Oke. seasonnya kita bakal ada ini gitu. Hadiahnya apa Itu kalau menang? game handphone loh, Yes. ini loh game handphone doang. Hadiahnya prize poolnya itu hampir sampai belasan juta. Wow. Jadi sekarang yang main game bukan lagi dipandang sebelah mata sih, harusnya bisa dipikirin lagi karena itu salah satu provide atau enggak kerjaan yang cukup menjanjikan sih. Memang Kalau sih. dia profesional. Hobi yang bisa Iya. dijadiin mata pencarian nih kan? Banget. istilahnya gitu kan. Salah satu temenku tuh ada yang udah jadi dokter game istilahnya, malah jadi dia yang kayak buka konseling supaya orang kalau mau menang kayak gimana dan udah turnamen sampai ke luar negeri hanya main game. Gilingan Kalau nggak salah ya? dia udah diundang ke Malaysia itu ya? Iya, betul. Dan sudah menang. Iya. Jadinya nicknya di situ dokter apa gitu. Udah diundang ke Malaysia, bolak-balik full komplimen, jadi sampai Iya. hotel dan segala macam semuanya diatur sama Si sponsor. Si sponsor. Iya, sponsor dan game provider itu sendiri. Nah berarti kalau undang sampai sebanyak itu untuk turnamen, tempatnya sendiri punya space yang banyak dong pastinya. Ya cukup gede gitu. Cukup Nah, let's banyak. say kalau misalnya tanpa turnamen nih memang fully orang untuk datang makan ataupun kerja, itu kapasitasnya berapa orang maksudnya? Approximately aja gitu ya. Kalau di lantai yang ini aja indoor aja tuh 25 cukup. 25 di atas 25 nih ya. langsung di atas. Terus di luar itu another 25. Berarti Jadi total di atas 50. 50. Heeh. Di bawah itu kalau I'm not mistaken itu 75-an. Jadi total 10.500 ya. Ya. Di handle 76.000 staff gitu ya. Satu tamu dipegang 3 staff. Oke loh. Oke lah yang Kenapa kita mau ditongkrongin? Disuapin. Kurang lebih sih kita hampir ya 200-an karena yang samping juga ada. Kalau di pack ya. Tapi karena pandemi ya udah pasti kita harus maksimal 50%. Di sebelah juga di koridor juga ada gitu ya. Ada. Jadi enak juga tuh. yang penting suka
yang mau aman gitu kan, harus kan nggak selalu kayak apa, kita sarannya pakai masker terus, tapi kalau enggak ya cari tempat yang berjarak dan juga sirkulasi udaranya itu bagus ya. kita utamakan sirkulasi bagus dulu saat ini. Mungkin kalau pandemi udah selesai, mungkin kita banyak indoor juga, nggak tahu juga kan. Sekarang kita perbanyak area untuk tanpa AC, area terbuka. Nah, berarti dengan kapasitas orang bisa bekerja sebanyak itu, let's say, berarti internetnya memang canggih. sekali. Harus dan akan dijadiin apa? Hosting ajang Mobile Legend. Iya. Itu harus dengan internet yang Iya, super kalau kencang. ada yang tiba-tiba metong lagi meong kan? Nge-lag nih apa gitu kan? Baru udah tinggi ya, Bisa. Iya, gitu. Nah terus kalau misalnya nih dari tim Red White, apa nih yang mau dihimbau buat sobat Aloha biar kesini gitu ya? Apa gitu untuk mempromosikan kan biar pada makin banyak pengunjungnya segala macam, atau dari sisi kopinya, dari sisi makanannya. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Udah lah putra putri ya. Sudah dapat. Mari Sebenarnya gini, kalau sobat Aloha perhatiin sekarang itu lanjut trennya angkringan. Iya. Di mana? Angkringan di mana-mana. Di mana-mana. Iya. Nah sebenarnya kalau di compare harganya kita tuh bisa lebih murah. Sebenarnya harga kita tuh untuk bentuknya kafe, tapi harganya tuh angkringan banget. Iya sih, angkringan memang loh, Bo. Angkringan tuh pada akhirnya habis itu banyak kan sebenarnya. Nah di sini tuh kita berusaha ngasih fasilitas yang oke banget. Yang teman-teman yang suka di angkringan, ini juga pinggir jalan sebenarnya tempat kita. Kita enggak temanya, maksudnya orang mungkin dari depan kelihatannya wah ini kayaknya mahal, tapi tidak, sebenarnya ini ada tempat yang untuk nongkrong. Mahasiswa aja di sini, base campnya, makannya di sini literally markas mahasiswa sekarang. Jadi kalau rame, biasanya coba aja dulu kesini, nggak usah takut masalah harga, nggak usah lah. Di situ bedanya, jadi yang membedakan konsep coffee shopnya Red White itu adalah sebenarnya di sini kalau diperhatiin di meja-meja itu banyak colokan. Iya. Memang dibutuhkan untuk teman-teman kerja. Iya. Mau kerja yang area berbeda. Biasanya kalau kita ke co-working space, kita bayar tempat nggak ada apa-apa. Nah di sini co-working space beli kopi aja udah bisa kerja di sini. Beli kopi di makanan tempatnya kita nggak charge. Semuanya adalah jadi untuk teman-teman biar bisa networking, sendiri-sendiri lihat ada yang seru, mau suasana berbeda bekerja gitu kan. Nggak, kalau di rumah kan nggak selama ada internet. Iya. Gitu kan. Bisa di sini. Selain itu bedanya coffee shop ini sama yang lain adalah kita itu family friendly. Kita we embrace kids. Jadi kan kadang-kadang kalau di tempat coffee shop lain kita merasa nggak enak, ntar anak gue begini gitu kan. Nah di sini kita sangat welcome dengan anak-anak gitu. Biar mereka juga bisa belajar, bisa main. Ibu-ibu yang nunggu anaknya sekolah juga di sini. Ibu-ibu nunggu anaknya mungkin atau di sebelah habis futsalan di sini. Jadi beneran kita usahakan untuk nyaman untuk semua orang. Gitu ya. Plus diskon 20%. Iya. Plus diskon. Tapi harus jadi Member dulu gitu kan. Bonus foto bareng saya. Atau saya juga boleh sih, nggak apa-apa. Bisa dari kan bawah. Berdua juga nggak Salah apa-apa. satu ya. Salah satu. Gratis. Jangan sedih gitu. Gue berasa pasif, merasa dari panggung. Ternyata dia lebih dalam penerawangnya. Horor ya? Kayaknya gitu, kita lihat. Oke, nah terus kalau dari sisi kopi, kira-kira Yang menarik adalah dari kita adalah kebanyakan memang kopi Indonesia. Jadi seperti yang pemerintah bilang juga, cintailah produk Indonesia. Jadi mau nggak mau kita harus support local pride banget. Jadi dukung petani Indonesia dengan cara ya gampang banget, tinggal ngopi aja. Itu udah salah satu cara mendukung perekonomian dan petani kopi Indonesia itu lebih maju lagi. Perkembangan kopi Indonesia juga Yes, ya kan. industrinya makin besar, otomatis kopinya juga makin baik. Kita juga salah satu pelaku bisnis di perkopian juga makin berinovatif, bikin menu-menu dan lain-lain, dan ngebuat jadi orang nggak bakalan bosan kopi gitu. Dan kita tuh concernnya quality sih. Kopinya kita tuh dijaga dan juga kita quality, karena kita juga roasting sendiri kan. Iya. Kualitasnya kita, karena selain kita punya coffee shop, kita juga menjual biji kopi kita untuk coffee shop lain. Retail gitu. Oh, Yes. oke. Ya makanya kita memastikan bahwa kopi yang kita produksi itu buat orang lain aja kita pilih yang paling bagus, apalagi yang buat kita sendiri yang konsumsi. maintain gitu ya. Kita confident kita punya kopi yang paling oke
gokil. Berarti tempat-tempat lain yang ada di Bali itu ada yang ngambil kopi dari Ada, sini? yes. Boleh disebut apa Enggak. aja? Oh nggak boleh. Ada berapa tempat ya? Kalau kita ada berapa tempat Ada yang berapa di tempat ya? supply kopinya sama Berapa puluh ribu? Boleh disebut nggak sih? Gua nggak tahu. Nggak usah, kalau itu kayaknya Nggak usah, jangan sih. ya. Di berapa tempat deh. Kalau untuk ini kita bagi regional. Soalnya terkenal. Iya. Kalau kita bagi Takutnya nanti wah. Jadi untuk regional kita daerah, contohnya nih dari Degatsu sampai kita ke Puskom itu sekitar ada 6 sampai 7 coffee shop. Itu baru di situ doang? Yes. Oh banyak berarti. Untuk Denpasar kita itu ada sekitar 7 sampai 15 coffee shop yang pakai. Dan pasar ya, dan pasar ya. Dan untuk daerah Seminyak sampai Canggu ataupun Kuta gitu, Betul, kita ya. baru itu kita baru ada 4 coffee shop. Oh, berarti total 20.000 juga Iya, ya? 20.000. Kira-kira. 20.000 ya. Untuk binsnya ya 1 kilo isinya. Iya, kalau nggak percaya kan udah dihitung. Iya. Berarti banyak kan? Gitu. Berarti banyak juga ya hebat. Banyak juga, Iya, iya. ini gua nggak tahu sih ternyata begitu. Kita Oke. supplier di situ. Yes. Beberapa coffee shop terkenal di Bali. Tetap Terkenal, di highlightnya terkenal. terkenal. Oke, dari tadi kan ngomongin biji kopi lah, terus menu A, B, C segala macam. Sobat Olah mungkin agak sedikit bingung ya, kalau misalkan mereka mau nge-view langsung menu sama produk-produk retailsnya itu bisa langsung view kemana nih? Oke, paling gampang kalau menu bisa ke website kita redwhitecoffee.id. Di situ tuh kita ada semuanya informasi. Kalau mau menu, tinggal klik menu di situ ada juga. Oke, Atau redwhitecoffee.id/menu di situ semua. itu langsung keluar ya. Oke. Kalau mau informasi lebih lanjut, tinggal ke Instagram kita sih ada redwhitecoffee.id. Berarti dua-duanya redwhitecoffee.id. Redwhitecoffee.id, simple banget. Oke. Redwhite-nya disambung, jangan dipisah, biar lebih dekat. Nah, di sana ntar sobek. Biar Iya. biar lebih dekat dari kamu. Benar. Nah terus untuk menu segala macam yang ada di Redwhite ada di ini juga nggak di kalau mau pesen di GoFood, di Grab itu ada nggak menu? Oh, jangan salah, nanti kita punya sendiri. Yes. Oh. Kita ada yang bakalan launching sebentar lagi. Wow. Sistem kita baru juga. Kita develop sendiri. Yes, kita develop sendiri. Berarti kita ngeliput lagi. Iya, Oh, kita- iya. Itu Ada second talk show jadinya ya, khusus Iya. untuk Redwhite. Red White dan software-softwarenya. Dan iya, software- untuk software. gebrakan barunya itu. Yes. Iya. Nanti bakalan ada ya. Iya. Nanti kalau udah ada kabarin ya. Iya, Pasti pasti. kita ini lagi. Berita Ini kok ngomongnya jawab sih? yang mana? Berita kan? Iya. Oh, Ikrar, mau nanya nggak? Aman kak? Aman. Aman. Nggak mau nanya apa-apa. Belum ada, belum kepikiran nih karena fokus ke sini. Pikiran aman, motor aman. Motor aman. Cicilan. Nggak nyicil. Wede. Sultan. Cash ya, Bapak langsung cash. Oke. Nah terus mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih. Yes. Dari Jadi mungkin masih ada. Dari aku tuh pertanyaan terakhir. Dari seluruh staff yang ada nih dari timnya Redwhite sendiri, ada nggak sih satu orang yang ikonik dalam hal gini? Kalau misalnya orang datang udah tahu itu pasti orang Redwhite, ada nggak? Oh, ini waiters kita sih, yang orang pasti kenal dan nyari itu ada waiters kita namanya Mbak Anti. Oh mbak-mbak yang sensual di bawah. Yang paling unik di sini. Paling unik kita juga itu last stock sih kita. Iya. Last stock banget itu. Kita juga ambil reject tapi kita ambil aja. Oh. Ya tapi emang aku sendiri dari pertama ke si Mbak Anti ya namanya. Mbak Anti. Itu dari pertama kali aku order dan continuous datang ke sini dia hafal semua yang biasa di order. di order. Ya which is itu baru satu orang ya. Kebayang dong banyak customer lain yang memang langsung dia hafal langsung oh ini ya mau itu ya gitu dan memang friendly banget sih. Barisannya juga friendly sih kalau yang Iya. tiap kali mau bayar juga pasti ngajak ngobrol dan segala macam gitu. Ini Jadi biar bayar. Iya. Biar nggak kabur. Oh gitu kan aja ngobrol, ada ajak ngobrol, ketus kita pura-pura mas. Kan sebelah mana bisa kabur ya? pernah ya? Sering ya sih. Enggak, barisan kita kalau sama yang cantik-cantik kayak emak ini mah pasti lah di. Paling senang paling great Barisan kita laki semua soalnya. Laki ya? Laki beneran. Laki beneran. Laki apa laki?
Laki bukan rekor. Nah, jadi itulah mengkonfirm bahwa memang si tempat Red White ini family friendly, people friendly segala macam ya, Yes. karena memang kita di serve dengan penuh kenyamanan lah istilahnya. Family friendly. Tadi kan bentuknya family friendly. Yes, please. Betul. Itu asapnya keluar terus. Dan ada pertanyaan terakhir mungkin. Simpel sih dari saya, Mas Sofian. Iya. Mas Sofian, 3 kata tentang Red White. Red White. 3 kata. Nyaman, murah, internet kenceng tapi jadi satu. Internet kenceng. Nyaman, murah, high speed internet. Oke. Mas Ian? Kalau aku yang pasti yang pertama adalah terbaik. Oke. Yang kedua adalah tercepat dari segala hal. Terus yang ketiga adalah yang terakhir Kopi. konsistensi. Konsistensi. Gitu. Macam jadi- iklan rolling. Apapun menunya harus konsistensi. Yang ketiga. Kalau tetap enak ya enak selalu. Gitu nggak boleh. Harus dari selalu ditingkatkan. Yes. Iya sih, kan paling males ya misalnya kita suka nih udah pertama kali datang, besoknya rasanya berubah. Iya. Terganggu loh kayak Pasti begitu. tanyain, yang masak beda lah. Nggak bisa kan kalau Iya. kita kan. Nggak ada standar. Walaupun staff kita 74.000 orang 76.000. Tadi 76 kan? Yang 1.000 baru dipecat. Oh, gitu. Yes. Tahun lalu. Tadi ya, 5 menit lalu ya. Makanya sebelum asar sebenarnya. Ya, ya, tergantung masuknya sebenarnya. Hasilnya Dan banyak. apa tidak equalizer itu? Iya. Gitu sih. Main lah, mampir lah. Tanpa aus. Oke, nah jadi Sobat Aloha, begitulah interview kita di hari ini bersama Red White Coffee. Tuh. Jadi mampir ya ke sini, di follow juga IG-nya, terus apa Pran? Enggak subscribe, Kak. Subscribe ya, jangan lupa subscribe pastinya. Jalan Teguh Umar nomor 371. Yes. 371 ya, Jakarta. Pasar Gitu. Barat. Yes. Jadi experience-kan diri kamu merasakan nikmatnya kopi di sini, makanan di sini yang juga murah meriah dan kenyang. Terus jangan lupa register jadi member juga karena akan selalu ada diskon 20% setiap konsum. Co-working space-nya dengan internet yang sangat cepat dan staff-staff yang sangat ramah. Jaya di udara. Yuk. Jelas Peva. Jaya Mahi. Jadi lalu darat dan di udara. Oke. Gitu. Jadi sekian. kita gini udah ngeliat ngidul nih. Iya. Kayaknya udah harus makan siang karena biasanya reformasi berawal dari perut. Kalau perut lapar kita jadi nggak karuan. Yoi, benar. Oh gitu ya. Oh. Mempengaruhi semua. Kita mau demo di mana ya? Masih ada aja yang ngomong. Demo di mana? Oke, so sekian Sobat Aloha, ikutin terus video-video kita selanjutnya mengenai segala trip journey yang kita haturkan kepada pemirsa. Oke, stay tune, jangan lupa di subscribe. Bye. Bye. Oke, halo, perkenalkan nama saya Jen, saya dari Coffee and Roastery. Hari ini saya akan membuat salah satu signature khusus dari Red White. Ya mungkin ada beberapa juga yang ada di coffee shop lain, tapi ini salah satu teknik yang kita punya, yang namanya Japanese Ice Coffee. So hari ini yang pertama kali bakal kita siapin adalah air panas. Yang kedua kopi itu sendiri. Yang ketiga saya mempunyai dripper di sini namanya V60. And then saya punya ada ice. Selanjutnya disiapkan timbangan dengan servernya. Oke, step pertama adalah kita masukkan dulu sebagainya. Kemudian kita kocok dulu servernya agar servernya dingin dahulu. Setelah dingin, kita air, kemudian kita masukkan V60-nya. Kita ambil kopinya. Kita masukkan sebanyak 20 gram. Di sini saya menggunakan rasio 1:12. Oke. Masuk semuanya. Kemudian kita tuangkan air panas sebanyak 30 gram. Kemudian kita waktukan
Setelah ini saya akan pouring setelah 30 detik kemudian. Kita menunggu dulu sebentar. Yang ini disebut prosesnya namanya adalah blooming, di mana ekstraksi pertama bisa ketemunya kopi dengan air. Jadi di sini yang mempengaruhi rasa yang selanjutnya. Jadi dan proses ini sangat unik karena ice coffee ini memang signature langsung dari Jepang, dinikmati pada saat musim panas seperti itu. Jadi panas-panas, gerah-gerah, kita harus cobain Japanese ice coffee karena rasanya segar banget. Dan kopi yang kita pakai hari ini adalah Arabica. Khususnya kita pakainya dari Lembang. Stop. Untuk di pouringan selanjutnya saya menurunkan sekitar 120 gram. Kenapa begitu? Karena saya yakin di saat pouring kedua ini saya bisa mengeluarkan rasa sweetness dan rasa fruity dari kopi tersebut. Oke. Setelah kita menunggu sekitar 1 menit 20 detik, kita akan menuangkan lagi kopinya. Oke, dan selesai. Di sini kita harus menunggu sekitar 2 menit 10 baru kita. Nah, di sini saya menggunakan teknik namanya bitter cut, di mana kita mengikat airnya sebelum dia habis banget untuk menghilangi rasa pahit di dalam kopi tersebut. Oke, saya rasa sudah cukup. Shaking pak. Jadinya. Kita aduk lagi agar layer dan layer-layer sebelumnya tercampur dengan rata. Oke, kita masukkan ke dalam server. Oke, Japanese ice lebih bisa. Selanjutnya jangan lupa buat follow Instagram kita di Red White Coffee ID. And then banyak banget di sana promo-promo yang bakalan kalian dapetin atau info-info terkait dengan Red White. Oke, sekian video dari saya, Jen. Bye.